Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila dengan NIM 20050150104 dari kelas PBSIC Angkatan 2020. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masyarakat bahasa dan ciri-ciri terbentuknya masyarakat bahasa. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian masyarakat bahasa. Menurut Cher dan Agustina, masyarakat tutur sebagai suatu kelompok orang atau masyarakat yang memiliki verbal repertoire yang relatif sama, serta mereka mempunyai penilaian yang sama terhadap norma-norma pemakaian bahasa yang digunakan di dalam masyarakat itu. Maka dapat dikatakan bahwa kelompok orang itu atau masyarakat itu adalah sebuah masyarakat tutur. Selain itu, untuk dapat dikatakan satu masyarakat tutur atau masyarakat bahasa, perlu adanya perasaan di antara penuturnya bahwa mereka merasa menggunakan tutur yang sama. Sedangkan menurut Rohman, masyarakat bahasa adalah masyarakat yang tidak hanya berdasarkan pada perkembangan bahasa, tetapi berdasarkan sejarah, budaya, dan politik. Pada tahap abstraksi yang cukup tinggi, ditempatkan ciri-ciri kelompok yang memiliki kesamaan agama, usia, kelompok, dan etnis. Dan di bidang linguistik, terutama kesamaan bahasa atau variasi bahasa. Pada tahap abstraksi yang lebih rendah, realitas bahasa tercermin melalui kelompok-kelompok yang bersemuka. Masyarakat tutur bukanlah hanya kelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama, melainkan kelompok orang yang mempunyai norma sama dalam menggunakan bentuk-bentuk bahasa. Dilihat dari sempit dan luasnya masyarakat tutur dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat tutur yang repertoire pemakaiannya lebih luas dan masyarakat tutur yang sebagian anggotanya mempunyai pengalaman sehari-hari dan aspirasi hidup yang sama, dan menunjukkan pemilihan wilayah linguistik yang lebih sempit. Kedua masyarakat tutur ini terdapat dalam masyarakat yang kecil atau tradisional maupun yang besar atau modern. Nah, itulah pengertian masyarakat bahasa. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri terbentuknya masyarakat bahasa. Pada intinya, masyarakat tutur atau masyarakat bahasa terbentuk karena adanya saling pengertian atau mutual intelligibility, terutama karena adanya kebersamaan dalam kode-kode linguistik secara terinci dalam aspek-aspeknya, yaitu sistem bunyi, sintaksis, dan semantik. Dalam saling pengertian itu, ternyata ada dimensi sosial psikologi yang subjektif. Dalam setiap populasi terdapat banyak masyarakat ujaran atau speech community. Nah, yang saya dapatkan yaitu ada 3 macam masyarakat ujaran, yaitu yang pertama sebahasa dan saling mengerti, yang kedua sebahasa tapi tidak saling mengerti, dan yang ketiga berbeda bahasa tapi saling mengerti. Adapun yang dimaksud dengan verbal repertoire adalah semua bahasa beserta ragam-ragamnya yang dimiliki atau dikuasai oleh seorang penutur. Berdasarkan luas dan sempitnya verbal repertoire, sebuah masyarakat bahasa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama verbal repertoire yang menjadi milik masyarakat tutur secara keseluruhan, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang ada dalam masyarakat tutur, serta norma-norma untuk menentukan pilihan variasi sesuai dengan fungsi dan situasinya. Dan yang kedua yaitu verbal repertoire yang dimiliki setiap penutur secara individual, menunjukkan keseluruhan alat-alat verbal yang dikuasai oleh setiap penutur, pemilihan bentuk dan norma-norma bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Dalam sosiolinguistik, Delhimnes tidak membedakan secara eksplisit antara bahasa sebagai sistem dan tutur sebagai keterampilan. Keduanya disebut sebagai kemampuan komunikatif atau communicative competence. Kemampuan komunikatif meliputi kemampuan bahasa yang dimiliki oleh penutur beserta keterampilan mengungkapkan bahasa tersebut sesuai dengan fungsi dan situasi serta norma pemakaian dalam konteks sosialnya. Kedua jenis masyarakat tutur ini terdapat baik dalam masyarakat yang termasuk kecil dan tradisional maupun masyarakat besar dan modern.
Hanya seperti yang dikatakan Fishman dan juga Gompers, masyarakat modern mempunyai kecenderungan memiliki masyarakat tutur yang terbuka dan cenderung menggunakan berbagai variasi dalam bahasa yang sama. Sedangkan masyarakat tradisional bersifat lebih tertutup dan cenderung menggunakan variasi dan beberapa bahasa yang berlainan. Penyebab kecenderungan itu adalah faktor sosial dan faktor kultural. Sedangkan berdasarkan verbal reseptoir yang dimiliki oleh masyarakat bahasa dibedakan menjadi 3, yaitu masyarakat monolingual atau satu bahasa, yang kedua masyarakat bilingual atau 2 bahasa, dan yang ketiga yaitu masyarakat multilingual atau lebih dari 2 bahasa. Nah, itulah video penjelasan mengenai masyarakat bahasa dan ciri-ciri terbentuknya masyarakat bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.